Serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Lebanon kian gencar. Israel beralasan menyerang pemuda Hizbullah, namun dampaknya terasa hingga rumah sakit Tebnin. Tuh, jadi kadang masih suka salah-salah, teman-teman. Serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Lebanon kian masif. Rumah sakit Tebnin hancur berantakan usai terkena serangan udara Israel. Sejumlah kendaraan di sekitar rumah sakit juga terlihat hancur. Israel berdalih menyerang seorang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah. Namun dampaknya terasa hingga rumah sakit Tebnin. Alat-alat medis di dalam rumah sakit yang diketahui milik pemerintah Lebanon ini hancur akibat serangan Israel. Sebelumnya tentara Israel merilis rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone di Lebanon Selatan. Serangan yang terus terjadi di Lebanon merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Ya, viral dugaan kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan Universitas Padjadjaran atau UNPAD. Seorang mahasiswa asing yang menjalani program pertukaran diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum dosen, pemirsa. Pihak UNPAD telah mengambil sikap dan menonaktifkan dosen tersebut. Seorang guru besar Fakultas Keperawatan Besar di Universitas Padjadjaran atau UNPAD diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Isi percakapan pelaku di media sosial kepada korban yang merupakan peserta program pertukaran pelajar tersebut viral di media sosial. Isi pesan tersebut dinilai tidak profesional dan melampaui batas etika akademis. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah saat pelaku meminta korban mengirim foto pribadinya. Universitas Padjadjaran langsung mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sementara guru besar yang bersangkutan dari seluruh aktivitas akademik. Kebijakan diambil setelah menerima laporan lengkap dari korban. Pihak universitas juga memberikan pendampingan kepada korban yang diketahui merupakan mahasiswa pertukaran atau exchange student. Untuk kasus ini kami sudah mendapat laporan dan segera mungkin setelah mendapat laporan kami menonaktifkan yang bersangkutan dari proses belajar mengajar untuk memastikan seluruh proses berjalan secara objektif dan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Dan kami pun melakukan pendampingan dan juga pendalaman pada korban dan mudah-mudahan dalam waktu yang sangat tidak terlalu lama kami sudah dapat memastikan bahwa apa yang terjadi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan berlaku. UNPAD menyatakan terbuka menerima masukan maupun laporan dari berbagai pihak terkait dugaan kasus tersebut. Universitas Padjadjaran juga bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait guna memastikan proses penegakan keadilan berjalan dengan baik. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menangkap Ketua Ombudsman Republik Indonesia Heri Susanto dalam kasus korupsi tata kelola nikel. Heri diduga terima suap 1,5 miliar rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di wilayah Sultra periode 2013-2025. Dirdik Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak dari PT TSHI. Heri menerima suap 1,5 miliar rupiah dari Direktur PT TSHI untuk mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNBP. LKM yang merupakan Direktur PT TSHI kurang lebih yang sudah diserahkan dan satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah 1,5 miliar rupiah atau 1,5 miliar rupiah. Kemudian terhadap tersangka HS, itu kami tetapkan melanggar pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5, dan pasal 606 KUHP yang baru. Ya.
Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk AW tadi dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5, dan pasal 606 KUHP. Ia langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Penertiban PKL di sepadan Jalan Raya Utama kawasan Pasar Parung Kabupaten Bogor sempat diwarnai adu mulut antara petugas Satpol PP dengan sejumlah pedagang. Meski sempat diadang, ratusan lapak akhirnya dibongkar petugas dengan alat berat. Para pedagang kaki lima di sepadan Jalan Raya Pasar Parung Kabupaten Bogor Rabu siang menghadang alat berat dan petugas yang akan membongkar lapaknya yang tak berizin. Sejumlah PKL terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP saat penertiban berlangsung. Para pedagang meminta agar lapaknya tidak dibongkar dengan alasan akan dibereskan sendiri. Namun petugas tetap membongkar 191 lapak ini. Sebelumnya petugas telah melayangkan 2 kali peringatan. Namun hingga tenggat waktu para pedagang bandel belum membongkar lapaknya. Petugas pun akhirnya menyeret paksa pemilik lapak tersebut keluar jauh dari lapaknya dan pembongkaran dilakukan dengan tertib. Berkat kerjasama yang baik, kekompakan semua pihak termasuk dengan para pedagang, kegiatan penataan khususnya PKE bisa berjalan dengan baik. Ada kurang lebih 191 bangunan yang diberikan surat teguran yang semua kena bongkaran hari ini segera pindah ke padi pasar yang telah disiapkan. Keberadaan PKL dinilai kerap jadi biang kemacetan dan micu banjir di kawasan tersebut saat hujan turun. Para PKL ini akan direlokasi ke gedung Pasar Parung di mana 700 kios telah disiapkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Nekat berjualan di atas trotoar, sejumlah gerobak pedagang kaki lima disita petugas di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Petugas juga menggembosi ban sepeda motor yang parkir sembarangan. Sejumlah pedagang kaki lima terjaring razia tertib trotoar yang digelar petugas gabungan di Jalan Garuda Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pedagang pun hanya bisa pasrah saat lapak dan gerobak mereka disita petugas. Sebelum ditindak, petugas sudah memberikan sosialisasi dan peringatan, namun para PKL tetap membandel dan berjualan di atas trotoar. Razia digelar untuk mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Jadi keberadaan gerobak ini memang mengganggu pejalan kaki khususnya di Jalan Garuda yang berada di trotoar sehingga harus kita amankan untuk nanti kita lakukan sidang tindak pidana ringan. Selain menertibkan lapak PKL di atas trotoar, petugas juga melakukan pengembosan ban motor yang parkir sembarangan. Razia akan rutin digelar demi menjaga ketertiban dan kenyamanan di ibu kota. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.